gimana kalau kita bahas bareng-bareng materi ini? Nah, boleh banget tuh. Soalnya juga kalau nggak salah sih, kita besok ada mata kuliah PHI juga kan? Nah iya tuh. Nah iya tuh yang gue dapat tentang hukum perdata ya, itu disebut juga sebagai Burgerlich Recht, yang dimana merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan hukum antara individu satu dengan individu lainnya dalam masyarakat. Nah, hukum ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam berkehidupan sehari-hari. Kayak misalnya mengatur tentang persoalan tentang hak milik, terus juga apalagi ya? Oh ya, tentang perjanjian, terus juga perkawinan, dan juga perbuatan hukum lainnya. Dan ini hukum perdata ini tuh berbeda dari hukum publik yang dimana mengatur hubungan antara negara dengan warganya. Hukum perdata itu berfokus pada hubungan antara individu yang bersifat sejajar dan tidak melibatkan kekuasaan negara secara langsung gitu. Oh, jadi gitu pengertiannya. Tapi ya, hukum perdata tuh kan pasti ada sejarah dulunya tuh kan gimana? Kira-kira lo tuh ada nggak sih penjelasan tentang sejarahnya dulu? Ada nih, gue catat tentang sejarah singkat tentang hukum perdata. Indonesia itu ternyata hukum perdatanya tidak terlepas dari sejarah kolonialisme. Hukum ini berakar pada Corpus Iuris Civilis dari zaman Romawi yang kemudian diadopsi oleh Prancis menjadi Code Civil dan juga Code de Commerce. Belanda sebagai bekas jajahan Prancis mengambil sistem ini dan menyusunnya dalam bentuk Burgerlich Wetboek atau bursa dengan singkatannya itu BW, dan itu buat hukum perdata. Kalau buat hukum data dagang itu Wetboek van Koophandel atau WVK. Nah, BW ini mulai berlaku di Belanda pada tahun 1838 dan diberlakukan di Hindia Belanda atau di Indonesia pada tahun 1848 melalui Stadblad nomor 23 tahun 1847. Setelah Indonesia merdeka nih, melalui pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, sistem hukum kolonial tetap diberlakukan sepanjang belum ada hukum nasional yang menggantikannya. Oleh karena itu, banyak ketentuan BW masih digunakan hingga kini dengan beberapa penyesuaian oleh undang-undang baru. Gitu. Oh ya guys, gue juga ada tambahan nih buat materi ini. Jadi yang pengen gue tambahin ini ada asas-asas dari hukum perdata. Terdapat beberapa asas penting yang menjadi dasar pelaksanaan hukum perdata ini. Jadi yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Lalu yang kedua ada asas persamaan di depan hukum. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hukum. Lalu ada asas kepastian hukum. Setiap hubungan hukum harus memiliki dasar yang jelas agar hak dan kewajiban para pihak dapat dilindungi secara hukum. Lalu ada asas itikat baik. Setiap pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan dengan kejujuran dan tidak merugikan pihak lain. Lalu yang terakhir ada asas perlindungan hak pribadi. Hukum harus melindungi kebebasan dan hak individu, termasuk hak atas harta benda, kehormatan, dan kebebasan berkehendak. Jadi gitu asas-asas perdata, mantap juga ya. Ya, jadi kayak begitu asas-asas hukum perdata. Tapi sebelumnya kan lu udah ngebahas tentang Burgerlich Wetboek kan. Nah, di dalam BW ini itu bagaimana sih pembagian bukunya? Ada yang bisa jelasin nggak? Ada banget tuh Gozi. Jadi BW itu terbagi menjadi 4 bagian, di mana buku pertama itu membahas tentang orang atau first personan. Buku pertama BW membahas mengenai subjek hukum dan pihak yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Subjek hukum terdiri atas orang pribadi, naturally person, dan badan hukum, right person. Orang pribadi diakui sebagai subjek hukum sejak lahir dan berakhir saat dia meninggal dunia. Sedangkan badan hukum itu diakui berdasarkan pengesahan negara. Selain itu, buku ini tuh juga mengatur mengenai domisili, yaitu tempat seseorang tinggal. Di mana itu tuh untuk keperluan hukum seperti menentukan yurisdiksi pengadilan dan keabsahan dokumen hukum.
Nah, bagian pentingnya itu ada hukum keluarga, meliputi peraturan tentang perkawinan, kekuasaan orang tua terhadap anaknya, perwalian, dan pengantuan. Dalam perkembangannya, hukum keluarga di Indonesia itu tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bersifat nasional dan menekankan asas monogami serta sahnya perkawinan berdasarkan agama. Bukannya ada buku 2 ya? Ya sabar dulu dong, ibu baru menjelasin nih. Jadi buku kedua itu tentang kebendaan atau panjakan. Buku kedua BW itu ngebahas tentang benda dan hak kebendaan, yaitu segala hal yang dapat menjadi objek hak milik. Benda dibedakan menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud, serta benda bergerak dan tidak bergerak. Hak-hak kebendaan yang dikenal dalam BW antara lain yang pertama ada hak milik atau elgendom, hak paling sempurna atas suatu benda. Yang kedua ada hak opsal, hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik orang lain. Hak ketiga ada hak erfak, hak guna usaha atas tanah untuk jangka waktu tertentu. Yang keempat ada hak nugdetruit, hak untuk menikmati hasil dari benda milik orang lain. Yang kelima ada gadai dan hipotek, hak jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak. Nah, dalam sistem hukum nasional, hak-hak tersebut telah diganti atau disesuaikan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menciptakan sistem hak atas tanah baru seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Sampai situ ngerti nggak lo? Oh gitu, ya seru banget tadi. Gue kira lu nggak tahu buku yang kedua, soalnya buku yang selanjutnya gue juga udah tahu isinya apa. Jadi gue lanjutin aja nih ya, yang tentang buku ketiga. Jadi buku ketiga itu tentang perikatan. Nah, atau namanya Van Verbintennissen. Jadi buku ketiga itu mengatur perikatan, yaitu hubungan hukum di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dan pihak lain berkewajiban memenuhinya. Jadi perikatan dapat timbul karena perjanjian atau undang-undang. Terus juga perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak dan menjadi sumber utama perikatan. Sedangkan perikatan yang timbul dari undang-undang biasanya terkait dengan kalau nggak salah ya, perbuatan melawan hukum. Terus agar perjanjian juga sah menurut hukum harus memenuhi 4 syarat tuh, kalau nggak salah ya. Iya, ada 4 syarat, seingat aku. Jadi syarat yang pertama tuh kesepakatan kedua belah pihak. Terus yang kedua ada kecakapan untuk bertindak dalam hukum. Itu sih, jadi kecakapan untuk bertindak hukum. Terus yang ketiga juga adanya objek tertentu, dan yang terakhir sebab yang halal ya, sebab yang halal. Terus juga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dianggap wan prestasi yang dapat menimbulkan akibat hukum seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau peralihan risiko mungkin. Nah, mungkin itu sih yang kalau buku ketiga. Tapi ada lagi nih, tar dulu. Jadi di buku keempat juga nih ada juga jadi nama lain buku keempat tuh Van Bewitch on Verjaring, atau tentang pembuktian dan daluarsa. Buku keempat BW ya, aku singkat aja ya. Kita soalnya susah nyebutnya juga nggak sih, bergenflit buat book. Jadi aku singkat BW aja. Jadi buku keempat BW itu membahas tentang cara membuktikan kebenaran dalam sengketa hukum perdata. Ya kayak gitu deh. Terus serta pengaturan mengenai daluarsa atau lewat waktu. Biasanya alat-alat bukti yang diakui oleh hukum perdata tuh terdiri dari pertama ya, bukti tertulis, surat atau dokumen bentuknya. Terus yang kedua adalah keterangan saksi. Terus yang ketiga adalah persangkaan. Yang keempat pengakuan, dan yang terakhir adalah sumpah. Jadi sementara itu daluarsa itu juga dibagi dua. Yang pertama adalah daluarsa akuisitif atau positif ya. Jadi itu perolehan hak karena menguasai benda dalam jangka waktu lama. Terus juga daluarsa
extinctive atau daluarsa negatif, yaitu hilangnya hak karena tidak digunakan dalam waktu tertentu. Itu sih menurutku. Oh, jadi itu isi-isi dari buku Bergelik Red Book, terus juga perbedaan-perbedaan dari buku-buku itu. Bagus. Jadi guys, dari apa yang gua tangkap dari pembahasan kita ini, jadi hukum perdata merupakan dasar dari semua hubungan hukum antara warga negara yang sistemnya diambil dari Bergelik Red Book Belanda yang diberlakukan sejak tahun 1848 dan tetap berlaku di Indonesia hingga kini. Meskipun sebagian telah diganti oleh hukum nasional seperti UU PA tahun 1960-an dan UU Perkawinan tahun 1974. Isi BW terdiri dari 4 buku utama yang masing-masing mengatur tentang orang, benda, perikatan, serta pembuktian dan dalalwarsa. Hukum perdata menjadi fondasi dalam memahami segala bentuk hubungan hukum antar individu di dalam masyarakat modern. Gitu guys. Oh jadi gitu semua isi pembicaraan kita tadi. Kayaknya udah bener-bener lengkap banget nih, kayaknya kita udah siap banget buat besok. Yaudah deh, kita langsung aja ya. Udah malam juga nih soalnya. Yaudah, ayo. Cabut.